Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konversi suhu. Misalkan ada dua orang, yaitu Pak Ali dan Pak Budi. Pak Ali saya singkat A, Pak Budi saya singkat B. Pak Ali membuat termometer ya. Nah, ketika termometernya itu dicelupkan dalam air mendidih, dia akan mendapatkan suhu AD. Jadi AD itu titik didih dari air. Sedangkan Pak Budi mendapatkan titik didih BD. Nah, ketika termometer Pak Ali dicelupkan di dalam air yang tepat membeku ya, ternyata dia memperoleh suhu yaitu AP. Ini merupakan titik terendah dari termometer Pak Ali. Terus kemudian Pak Budi ternyata mendapatkan titik beku air itu adalah BB. Nah, dari kedua termometer ini muncul pertanyaan, ketika termometer Pak Ali dicelupkan dalam suatu zat menunjukkan suhu A, maka Pak Budi itu menunjukkan suhu B. Nah, bagaimana hubungan antara A dan B? Kita bisa menggunakan perbandingan untuk mencari hubungan A dengan B. Oke, kita bisa menggunakan perbandingan seperti ini, yaitu A min AB dibanding dengan B min BB itu harus sama dengan AD min AB dibanding dengan BD min BB. Nah, sekali lagi di sini AD itu menyatakan titik didih air skala A, BD itu titik didih air skala B, AB itu titik beku air skala A, BB titik beku air skala B, A itu hasil ukur suhu skala A, B itu adalah hasil ukur skala B, di mana A termometer Ali, B itu adalah termometer Budi. Oke, sekarang kita membicarakan skala suhu atau skala temperatur yang sering dipakai dalam fisika ya. Ada 4 skala suhu atau skala termometer yang sering dipakai dalam problem-problem fisika. Untuk skala Reaumur, titik beku air 0, sedangkan titik didihnya 80. Kalau Celsius, titik beku air 0, titik didih air 100. Skala Fahrenheit, titik beku air 32, sedangkan titik didih air adalah 212. Sedangkan skala Kelvin, titik beku air 273, sedangkan titik didih air 373. Nah, kalau misalkan suhu suatu zat diukur dengan termometer Reaumur menunjukkan R Celsius C, Fahrenheit F, sedangkan Kelvin itu K. Nah, bagaimana cara kita mencari hubungan RCFK itu? Nah, kita bisa melakukan perbandingan seperti ini, seperti teori yang saya jelaskan tadi ya. Jadi R ini dikurangi 0 dibanding dengan C kurangi 0, F dikurangi 32, K dikurangi 273, itu harus sama dengan 80 dikurangi 0 untuk Reaumur, Celsius 100 kurangi 0, Fahrenheit 212 kurangi 32, nah sedangkan Kelvin 373 dikurangi 273. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau kita sederhanakan seperti ini ya. Jadi perbandingan R, C, F min 32, K min 273 itu adalah 80 kurangi 0, 80 ya. 100 kurangi 0, 100. 212 kurangi 32, 180. 373 dikurangi 273 adalah 100. Nah, ini kalau saya bagi dengan 20 ya. Saya bagi 20, maka hasilnya adalah 4 dibanding dengan 5. Ini bagi 29, bagi 25. Jadi perbandingan R banding C, F min 32, K min 273 adalah 4 banding 5 banding 9 banding 5. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh konversi suhu dari satu ke yang lain. Oke, contoh soal nomor 1, 25 derajat Celcius itu berapa derajat Reaumur ya? Nah, kita bisa menyelesaikan seperti ini. Lakukan aja perbandingan. Yang ditanyakan kan Reaumur ya. Jadi langsung kita bandingkan Reaumur dibanding dengan Celsius. Itu nilai perbandingannya adalah 4 dibanding 5. Reaumur 4, Celsius 5 gitu ya. Jadi Reaumur itu 4/5 kali Celsius. Jadi 4/5, Celsiusnya adalah 25. 25 bagi 5 kali 4 itu adalah 20. Jadi jika ditanya 25 derajat Celsius berapa derajat Reaumur, jawabannya adalah 20 derajat Reaumur. Seperti itu. Oke, soal nomor 2, 36 derajat Reaumur itu berapa derajat Fahrenheit? Kita bisa selesaikan dengan mudah karena yang ditanyakan Fahrenheit, berarti F min 32 dibanding dengan Reaumur
Nah, F-32 tadi nilai perbandingannya 9, reamor itu 4 ya. Jadi kalau begitu F-32 itu sama dengan 9/4 kali reamor kan. Jadi kalau begitu ini kita masukkan aja, reamornya adalah 36. Jadi 36 bagi 4 kali 9 itu adalah 81. Jadi F-32 81. Berarti F-nya 81 ditambah 32 berarti 123. Jadi kalau begitu kita bisa menjawab bahwa 36 derajat reamor itu adalah 123 derajat Fahrenheit. Sangat mudah sekali. Oke, sekarang nomor 3, 50 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Kita bisa melakukan perbandingan seperti ini. F dikurangi 32 per C, nilai perbandingan F-32 itu 9 tadi ya. Kalau C itu adalah 5. Jadi kalau begitu F-32 9 per 5C. Jadi kalau begitu F-32 9 per 5C-nya adalah 50. Jadi kalau begitu ini hasilnya 90. Berarti F-nya 90 pindah ke ruas kanan ditambah 32. Berarti hasilnya 122. Jadi kalau begitu 50 derajat Celcius sama aja dengan 122 derajat Fahrenheit. Oke, soal nomor 4, 27 derajat Celcius berapa Kelvin? Kalau Kelvin tanpa ada tanda derajat ya. Karena yang ditanyakan itu Kelvin, itu berarti Kelvin tadi dikurangi 273 dibanding dengan Celsius. Nilai perbandingan Kelvin itu adalah 5 tadi, sedangkan Celsius juga 5. Jadi ini 1 kan. Sehingga K-273, C saya kalikan sini. Nah, begitu kan? C kali 1, C. Jadi kalau begitu K-273 sama dengan C-nya sudah diketahui 27. Jadi kalau begitu K-273 ditambah 27. Jadi ini hasilnya adalah 300. Oke, kalau begitu 27 derajat Celcius itu sama aja dengan 300 Kelvin. Soal berikutnya nomor 5, 473 Kelvin itu berapa derajat Fahrenheit? Nah ini karena Fahrenheit-nya yang ditanyakan, berarti kita tulis dulu F-32 dibanding dengan Kelvin dikurangi 273. Nilai perbandingan F-32 itu adalah 9, Kelvin-273 adalah 5. Ya, perhatikan perbandingannya tadi. Oke, jadi kalau begitu F-32 terus kemudian ini berarti 9 per 5, saya kalikan ke ruas kanan. Ini saya kalikan ke ruas kanan. Kelvin dikurangi 273, 9 per 5. Kelvinnya sudah tahu, 473 dikurangi 273. Jadi Kelvin masuk sini ya. Oke, jadi ini 9 per 5. Ini dikurangi berarti 200 kan ya. Jadi kalau begitu 200 bagi 5 itu 40, 360. Tapi ini F-32. Jadi F-nya di sini 360 ditambah 32. Jadi ini hasilnya adalah 392. Oke, kita sudah bisa menjawab. Jadi 473 Kelvin itu sama aja dengan 392 derajat Fahrenheit. Soal nomor 6, termometer Pak Ali A, jika dimasukkan dalam air mendidih menunjukkan suhu 210 derajat A, sedangkan jika dimasukkan dalam air yang tepat membeku menunjukkan 10 derajat A. Suhu minyak pelumas diukur dengan termometer Celcius menunjukkan suhu 25 derajat Celcius. Berapakah suhu yang ditunjuk termometer Pak Ali? Tentu saja pada keadaan yang sama ya. Nah kalau saya gambarkan begini, ini skala termometer Pak Ali, ini yang titik didih air untuk Pak Ali itu 210, sedangkan titik beku air ketika tepat beku adalah 10 ya. Nah terus kemudian kalau Celcius sudah umum, kalau titik didih air 100, titik beku air itu adalah 0. Jadi kalau kita ditanya 25 derajat Celcius berapa derajat skala Pak Ali, kita dapat menyelesaikan dengan mudah dengan menggunakan perbandingan tadi ya. Jadi A dikurangi 10 di sini ya, dibanding dengan 25 dikurangi 0 itu harus sama dengan
Nah, ini titik teratas Pak Ali 210 dikurangi titik terendah 10 dibagi dengan, yaitu titik tertinggi Celcius 100, terendahnya adalah 0. Nah, jadi kalau begitu ini A-10, 25, ini 200 ya, dibagi dengan 100. Ini saya coret berarti 2 ya. Jadi A-10, 2 dikalikan 25 itu adalah 50. Jadi A-nya kalau begitu 50 ditambah 10 yaitu 60. Jadi kalau begitu 25 derajat Celcius itu sama aja dengan 60 derajat skala Pak Ali. Seperti itu. It's very easy problem.